Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Harap Radijava, hari ini saya akan membahas tentang Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Sri Sultan Hamengkubuwono VI dilahirkan dengan nama Gusti Raden Mas Gr.M. Mustojo pada tanggal 10 Agustus 1821. Beliau adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono IV dari Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu GKR Kencono. Pada tahun 1839, ketika sudah berganti nama menjadi Pangeran Adipati Mangkubumi, beliau mendapat pangkat Letnan Kolonel dari pemerintah Hindia Belanda. Kelak pangkat beliau naik menjadi kolonel pada tahun 1847. Sri Sultan Hamengkubuwono V wafat dalam kondisi tidak meninggalkan putra. Selang 13 hari kemudian, baru sang permaisuri GKR Sekar Kedaton melahirkan seorang putra yang diberi nama Gr.M. Timur Muhammad yang bergelar Kanjeng Pangeran Haryo Suryane Ngalogo ketika sudah dewasa. Mengatasi kondisi tersebut, pemerintah kolonial Hindia Belanda menetapkan Pangeran Adipati Mangkubumi sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono VI yang dinobatkan pada tanggal 5 Juli 1855. Menginjak usia 27 tahun, beliau menikah dengan GKR Kencono yang merupakan putri dari Susuhunan Pakubuwono VIII dari Surakarta. Sebagai permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono VI, Ratu Kencono bergelar GKR Hamengkubuwono. Pernikahan tersebut menjadi sejarah terjalinnya kembali hubungan baik antara Kesultanan Yogyakarta dengan Kasunanan Surakarta yang sejak perjanjian Giyanti sering terjadi ketegangan. Hubungan baik dengan kerajaan lain juga semakin terjalin setelah Sri Sultan Hamengkubuwono VI menikahi putri dari kerajaan Brunei. Pola pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VI pada dasarnya melanjutkan model yang dijalankan oleh kakaknya, perang pasif. Hal ini cukup berbeda dengan sikap beliau sebelum naik tahta, di mana beliau cukup keras menentang sikap sang kakak. Perubahan sikap ini kiranya yang menimbulkan kekecewaan dan akhirnya memunculkan gejolak di Kesultanan. Adalah kebetulan beliau didampingi oleh Patih Danurejo V yang terkenal pandai dalam hal siasat, sehingga banyak masalah pelik dapat terselesaikan. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VI terjadi bencana alam yang memilukan. Gempa dengan kekuatan dahsyat mengguncang bumi Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 1867. Tercatat gempa mengakibatkan sekitar 500 korban jiwa. Selain itu, gempa juga memporak-porandakan 327 bangunan termasuk bangunan keraton. Tugu Golok Giling, sekarang Tugu Jogja, yang tadinya menjulang 27 meter rusak parah. Demikian juga bangunan Taman Sari mengalami kerusakan hebat. Hal yang sama melanda Masjid Gede dan Loji Kecil, sekarang Istana Kepresidenan Gedung Agung. Perbaikan atas kerusakan-kerusakan tersebut membutuhkan waktu lama. Bahkan Tugu Golok Giling baru selesai proses pembangunan ulangnya di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Sedemikian traumatisnya peristiwa tersebut, sehingga Sri Sultan Hamengkubuwono VI meminta agar peristiwa tersebut tidak usah diingat-ingat dan meyakinkan penduduk bahwa peristiwa seperti itu hanya akan terjadi sekali, tidak akan terulang lagi. Itulah mengapa catatan mengenai gempa ini hanya terserak dalam ingatan-ingatan, tidak ada catatan atasnya secara rinci di karya-karya pujangga keraton. Pada tanggal 20 Juli 1877, 9 Rejab 1906 tahun Jawa, beliau menginjak usia 56 tahun, Sri Sultan Hamengkubuwono VI tutup usia. Beliau dimakamkan di Astana Besiaran, Pacimotan, Imogiri. Sebulan berikutnya, tepatnya tanggal 13 Agustus 1877, putra beliau Raden Mas Murtejo naik tahta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Sri Sultan Hamengkubuwono VI meninggalkan dua buah karya seni tari, yaitu Tari Bedoyo Babar Layar dan Serimpi Endro Waseso. Di masa beliau pula dipesan kereta Kiai Wimono Putro yang nantinya menjadi kereta yang dipergunakan ketika diadakan upacara pelantikan putra mahkota menjadi sultan. Adapun kereta kebesaran beliau sendiri yang nantinya dipakai hingga sekarang adalah Kiai Kanjeng Garuda Yakso.